Yang cukup aneh juga, terus yang tuan rumahnya sendiri juga mengakui bahwa ada satu hal yang ganjil yang di luar nalar itu. Mungkin pernah dengar gitu ya, kok rumah itu depannya itu selalu gelap. Nah, kok rumah itu kayak istilahnya ini pelit gitu ya, kok rumah gede tapi nggak pakai penerangan. Nah, ternyata bukan mereka atau si tuan rumah pelit untuk nggak memasang penerangan. Ternyata kalau suka dikasih lampu ya, apalagi yang cukup terang itu mati. Nah, itu suka mati lampunya itu. Nah, jadi kalau kita yang sekilas itu yang kita tidak tahu ininya sejarah rumah itu, kenapa itu kok gelap aja yang di depan ya. Memang di depan itu pas dengan kamar itu ya. Iya, nah, depan kamar itu pasti gelap aja. Mungkin kalau ada penerangan juga paling 10 watt. Kan kita jadi cukup aneh, rumah sebesar gitu pencahayaannya redup. Nah, di situ banyak pepohonan kok nggak dikasih penerangan ya. Cukup gitu ya. Nah, kok itu gelap. Nah, memang si tuan rumah juga pernah dulu bercerita, ya kebetulan dari tuan rumah sekarang udah nggak ada ya. Udah lama. Nah, sekarang mungkin bukan mungkin ya, sudah diambil udah pengganti yang baru. Ya mungkin saya penjelasan itu masalah rumah itu yang zaman dulu mungkin itu yang masih tahu ya, banyak sih. Masih banyak kalau bisa diceritakan lagi gitu ya. Yang saya pernah dengar itu kan pernah katanya ada apa, tukang mie tek-tek kalau nggak salah itu. Jadi dulu itu pernah dengar itu tukang mie tek-tek katanya sekitar jam 1 lewat situ ada yang manggil beli dari dalam rumah itu, sama dia dilayani aja. Sudah dilayani kok ditunggu-tunggu nggak balik lagi gitu. Nggak balik lagi. Nah kan penasaran nih, terus aja diketok. Akhirnya si tuan rumah itu keluar, "Mas, nunggu siapa?" "Tadi Pak ada perempuan yang beli," katanya. "Ini udah saya bikin udah hampir sejam kok nggak diambil-ambil." "Perempuan yang mana ya?" Ya menceritakan lah bahwa si perempuan itu katanya seperti ada bule-bule gitu kayak orang Belanda gitu. "Udah Mas nih, saya bayar. Sok Mas udah. Silakan berangkat lagi." Kayaknya si tek-tek itu pergi. Nah si tuan rumah itu yang bercerita tadi malam kejadian seperti itu ya. Terus ya kalau yang terbaru itu ya saya sendiri sih mengalami juga gitu. Gimana tuh kejadiannya? Saya pernah ajak anak saya, saya kan ada perlu kebetulan ke kantor pos. Nah kantor pos itu treknya itu kan melewati rumah itu. Iya, saya itu berangkat itu maghrib, habis maghrib. Nah saya ajak anak saya lewat situ. Nah sepanjang jalan anak saya itu bilang, "Ya kenapa ya itu yang dari pohon alpukat begitu melihat ya lari sembunyi." Yang ketakutan gitu ya? Ya kayak apa terus itu yang dari kebetulan kan di depan rumah itu yang sebelahnya itu halaman yang luasnya itu banyak pohon singkong. Ditanamin pohon singkong dulu itu. Nah itu yang dari pohon singkong juga gitu ya, katanya itu yang dari situ pada lari. Saya bilang ke anak kayak gini, "Itu malu melihat ayah, udah biarin aja. Lewat aja." Nah pulangnya saya nggak berani bawa lewat situ lagi, akhirnya kita muter ke jalan raya ke depan gitu.
karena saya khawatir dengan psikologis anak saya gitu kalau sering melihat yang seperti itu. Nah itu yang terbaru yang saya alami. Nah kebetulan juga begitu anak saya udah beranjak remaja, SMP kelas 3 kalau nggak salah, kebetulan kan temannya juga tinggalnya di rumah itu tapi di bagian belakangnya di Pakudium belakang. Nah dia itu dengan rekan-rekannya 4 orang mungkin mainlah ke temannya yang di Pakudium itu ke belakang. Pulangnya itu tengah malam karena udah mengerjakan tugas, tugas kelompok. Nah pada saat pulang itu ada dari pohon cengkeh itu ada yang lempar, terus ada suara yang ketawa, otomatis pada lari anak-anak. Begitu nyampe rumah saya tanya, kenapa pada lari? Itu ya, di sana ada yang lempar tuh sambil ketawa. Oh ya udah biarin aja. Ya, saya perhatikan kan, oh tidak sampai mengikuti gitu ya, ya udah saya anggap aman aja gitu. Itu yang saya tahu gitu, yang kejadian terbaru dari rumah Belanda itu. Mungkin bagus. Mungkin ada lagi cerita-cerita dari rumah peninggalan Belanda itu, Kang, selain Kang Mas tadi sudah menjelaskan dari yang masa-masa lalu sampai yang terbaru anaknya Kang Bangkit, dan mungkin Kang Agus bisa menceritakan lagi tentang rumah peninggalan Belanda itu. Ya, jadi ya, maaf juga mungkin sedikit nyela juga karena kita membicarakan hal-hal yang di luar nalar. Kadang-kadang kita juga suka ada yang hadir di luar nalar juga ya. Ya kebetulan atas tadi kita lagi ngobrol juga, mungkin Kang Bang ya, Mas Reji juga pasti ada satu hal-hal yang aura-aura yang ini ya. Nah gitu, jadi mereka juga, karena kalau kita membicarakan hal yang begitu ya, mereka kalau betul-betul ada sosok itu ya kebetulan ada hadir ke sini juga. Dan gitu, mungkin tadi ngedengar ada satu hal yang ini ya, aneh ya, bunyi apa kan gitu ya, gitu ya mudah-mudahan ya, karena kita tujuannya baik bukan untuk ini ya, insya Allah nanti mereka juga nggak akan ini juga kan ya, nanti pergi dengan sendirinya. Nah gitu. Oke, tadi Kang Agus dan Kang Bangkit sudah menjelaskan tentang rumah peninggalan Belanda. Tadi Kang Agus bilang ada makhluk yang berinteraksi ke sini. Mungkin bisa dijelaskan Kang Agus ini maksudnya gimana nih? Saya juga agak-agak terasa ini merinding. Ya, jadi gini, kalau kita kebetulan kita kalau lokasi sih kita mungkin secara spesifiknya nggak menerangkan dekat jauhnya ya. Kemudian kalau dibilang jauh juga nggak jauh, dekat juga enggak ya dengan lokasi yang kita bicarakan. Tapi kalau kita membicarakan hal yang istilahnya kalau dibilang di luar nalar kayak gitu ya, klinik, hal yang kalau dibilang mungkin unsur-unsur yang inilah gaib ya kan gitu ya. Ya gitu, mereka itu Hadir. suka eksis kalau dibilang gitu ya. Wah ya saya ada gitu, nih saya ada kan gitu. Begitu ada itu. Bulan kan kita tadi bilang apa itu noni Belanda ya, terus yang pakai apa piket buntung itu kan dari ini juga ya. Nah itu hadir juga di sini gitu istilahnya. Mungkin kalau menurut gaib itu, nih saya ada gitu. Ya Mungkin saya ada itu membuktikan. Jadi ini Mas, di saat kita membicarakan makhluk-makhluk astral, berapapun jaraknya, mau dekat mau jauh, itu secara otomatis mereka pasti hadir. Kita membicarakan makhluk astral si A,
sementara dia jaraknya mungkin dari sini sekitar puluhan kilometer, tapi itu pasti dia datang hadir. Seperti kontak gitu ya? Ya, mendekati, karena di dunia makhluk halus itu hitungan detik itu, hitungan jarak itu tidak memerlukan waktu yang lama. Dalam sekali detik udah hadir ya. Betul. Nah, tujuan mereka seperti itu, pingin mereka itu, jadi saat kita bicarakan, nah mereka itu pingin, nih apa yang kamu omongkan itu emang ada. Ini saya hadir di situ. Nah, gitu. Ya kebetulan sekarang juga, karena tadi kita membicarakan makhluk-makhluk halus yang ada di rumah Belanda itu, nah mereka hadir. Gitu. Mungkin kamu itu tetap kamu bisa menjelaskan Ya. sosok apa yang hadir di sini? Ya yang jelas, yang si kembar itu ya, yang apa? Ya gimana lah orang-orang Belanda, tinggi, bule, cantik gitu. Tapi ada juga yang menyeramkan gitu kan, yang badan tanpa kepala itu ada gitu. Ya. Tuh. Terus kemudian yang satu lagi yang emang sedikit apa, membawa hawa panas itu, yang sosok yang terfoto itu kan, yang di pohon nangka. Yang kepala ya. Apalagi saat ini kan si pohon nangkanya itu udah mati kan. Nah dia itu jadi seperti mencari tempat gitu. Tapi masih berada di wilayah itu gitu. Itu. Mungkin bisa ditambahkan lagi Kang Agus tentang peninggalan rumah Belanda itu. Kalau untuk diterangkan lebih jauh lagi ya mungkin banyak juga ya, banyak kejadian-kejadian yang aneh juga di situ ya. Itu yang di belakang rumah Belanda itu kan ada seperti rumah atau pavilion ya. Ya. Mungkin Kang Agus itu Kang Bakit bisa menjelaskan lagi, atau mungkin pernah punya pengalaman di belakang rumah Belanda ini dengan rekan mungkin atau pengalaman pribadi di sana. Kalau secara pribadi untuk di belakang pavilion itu saya pribadi enggak ya. Nah, mungkin kalau teman atau yang Pernah tinggal di situ? nah teman di situ memang Pernah ngalamin ya itu udah satu hal kejadian yang dianggap biasa. Kan kayak gitu, jadi mereka itu udah biasa aja gitu kesehariannya dengan betul. Pemirsa, jadi itulah penuturan tentang rumah Belanda yang berada di Cimahi. Sudah dijelaskan oleh Kang Bangkit dan Kang Agus. Di sana sering terjadi penampakan zaman dulu hingga saat ini. Pada saat zaman dulu orang tuanya Kang Bangkit pada saat piket sengaja piket jalan untuk memantau lokasi rumahnya atau area lokasi rumahnya. Orang tua Kang Bangkit ini ya seperti tadi yang Kang Bangkit utarakan itu, melihat sosok kepala dan badan. Dan di sana juga banyak lagi terjadi penampakan-penampakan dari mami Belanda dan lain sebagainya. Karena rumah itu sangat angker pekerjaan ya, sering terjadi penampakan. Bahkan warga sekitar pun yang lewat sana sering melihat penampakan seperti mami Belanda dan lain sebagainya. Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami bersama di Daun Kelor. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Agus tentang tuturannya.